Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmi Kusumawardani dengan NIM 20101075 dari kelas S1TT08B. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas besar sistem komunikasi satelit. Nah, pada kali ini saya membuat judul dengan penerapan teknologi satelit SpaceX sebagai sumber internet. Dengan latar belakang, dalam menghadapi tantangan keterbatasan akses internet, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, melihat pada proyek Starlink dari SpaceX sebagai solusi inovatif. Dengan meluncurkan ribuan satelit ke orbit rendah bumi, proyek ini membangun jaringan global untuk memberikan akses internet broadband ke wilayah terpencil. Teknologi konstelasi satelit yang digunakan tidak hanya menawarkan jangkauan global, tetapi juga kecepatan dan ketersediaan akses yang unggul. Dampaknya meluas dari pertumbuhan ekonomi hingga pemulihan pasca bencana, membuka potensi baru untuk pengembangan di berbagai sektor. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi satelit SpaceX memberikan solusi yang berdampak positif bagi koneksivitas global dan perkembangan masyarakat. Kemudian ada rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengatasi keterbatasannya akses internet di wilayah terpencil melalui penerapan teknologi satelit SpaceX. Yang kedua, apa keunggulan dari teknologi SpaceX? Yang ketiga, bagaimana cara kerja dari teknologi SpaceX? Yang keempat, bagaimana dampak penggunaan teknologi SpaceX? Yang kelima, apa tantangan teknis yang dihadapi dalam pengoperasikan, memelihara, dan meningkatkan efisiensi jaringan satelit SpaceX? Selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama itu mengenai satelit. Satelit adalah benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit adalah alat elektronik yang mengorbit bumi yang mampu bertahan sendiri. Yang kedua ada penjelasan mengenai internet. Interconnection networking atau disingkat internet adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar internet protokol suite. Yang ketiga ada SpaceX. Sejak Mei 2019 ketika SpaceX meluncurkan gelombang pertama satelit konstelasi Starlink mereka, komunitas astronomi telah menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan dampak konstelasi tersebut terhadap pengamatan astronomi. Next, ada kajian dan analisis. Penggunaan satelit sebagai sumber internet, terutama melalui proyek Starlink milik SpaceX, menjadi sorotan akhir-akhir ini. Dengan ribuan satelit kecil yang ditempatkan pada orbit rendah bumi, Starlink bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet broadband ke daerah terpencil. Keunggulan teknologi ini mencakup jangkauan luas, kecepatan tinggi, dan kemampuan untuk digunakan pada kendaraan bergerak. Namun, dampaknya tidak hanya positif, melainkan juga menimbulkan masalah seperti peningkatan sampah antariksa dan polusi cahaya. Meskipun demikian, pemanfaatan Starlink dihadapkan pada tantangan teknis seperti manajemen lalu lintas data yang padat dan pemeliharaan jaringan satelit yang andal. Dengan upaya pengembangan dan penyelesaian tantangan tersebut, Starlink diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan konektivitas global.
masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang saya simpulkan yaitu teknologi satelit Starlink yang dikembangkan oleh SpaceX menggunakan ribuan satelit kecil yang ditempatkan pada orbit rendah bumi untuk memberikan akses internet ke daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, Starlink memberikan jangkauan internet yang luas, kecepatan tinggi, dan fleksibilitas yang tinggi dalam meningkatkan jaringan sesuai kebutuhan. Melalui infrastruktur ini, Starlink dapat membantu mengurangi kesenjangan digital di daerah terpencil dengan menyediakan akses internet yang sebelumnya sulit terjangkau. Selain itu, Starlink juga memfasilitasi komunikasi darurat dan meningkatkan mobilitas dengan memungkinkan akses internet yang andal di berbagai tempat, termasuk di kapal dan pesawat. Namun, Starlink juga dihadapkan pada tantangan seperti peningkatan sampah antariksa dan dampak cahaya pada pengamatan astronomi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan dan mitigasi. Ada yang saya rekomendasikan dari penelitian saya. Yang pertama itu ada pemerintah dan badan-badan internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang tepat dalam mengelola pertumbuhan konstelasi satelit Starlink. Yang kedua, perusahaan dan organisasi terkait harus terus melakukan penelitian dan pengembangan dalam pengurangan sampah antariksa, termasuk teknologi pembersihan dan pengurangan limbah di orbit bumi. Yang ketiga, pemerintah dan perusahaan swasta harus bekerja sama dalam memperluas akses internet di daerah terpencil dengan memanfaatkan teknologi satelit seperti Starlink. Yang keempat, para astronom perlu terus memantau dan mempelajari dampak cahaya di konstelasi satelit seperti Starlink, serta mengembangkan solusi untuk mengurangi gangguan pada pengamatan astronomi. Yang kelima, perusahaan SpaceX perlu meningkatkan efisien energi dan pengelolaan suhu satelit Starlink dalam operasionalnya. Ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Yang pertama ada penelitian yang dengan judul Pengaruh Pelemahan Sinyal Komunikasi Satelit karena Posisi Pergerakan Semua Matahari. Yang kedua ada R. Dewantoro, P.A. Cangkranegara, Wahidin Muditomo, I. Gede, I. Sudipa, dengan judul Implementasi Metode Prevensi Selection Index dalam Penentuan Jaringan dan Pemanfaatan Internet pada Provinsi Indonesia. Yang terakhir ada Impact of the SpaceX Starlink Satellite on the Suki Transi Facility Survey Observation. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.